Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan saling mencuci tangan ketika keluar rumah, selalu menggunakan masker dan jaga jarak aman ketika kalian berdekatan dengan orang lain. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Setelah pembelajaran ini, Bu Guru harapkan kalian mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, serta dapat menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat orang yang diwawancara di televisi? Pasti pernah kan? Nah, wawancara adalah percakapan atau dialog antara dua orang yang mencari informasi dan yang memberikan informasi. Nah, hari ini kita akan belajar format menulis laporan hasil wawancara. Berikut adalah langkah-langkah menulis hasil laporan wawancara. Kali ini kita akan belajar mengenai laporan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Langkah-langkah untuk membuat laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kita harus menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Selain menuliskan latar belakang, kita juga harus menuliskan maksud dan tujuan melakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga, topik wawancara. Kita harus menuliskan topik wawancara yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Contohnya, pembuatan tahu. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Kita harus menuliskan waktu dan tempat wawancara, kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Minggu 26 April 2020, waktu pukul 10 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, tempat Desa Girimukti. Selanjutnya, kelima, laporan hasil wawancara. Kita harus menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Kita harus menuliskan siapa narasumber, siapa pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contoh, narasumber Bapak Jaya, pewawancara Resti. Untuk hasil wawancara, kalian bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban dari wawancara yang telah kalian lakukan. Yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Contoh, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Anak-anak, cukup jelaskan penjelasan yang Ibu sampaikan? Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka buku kalian dan dipelajari lagi. Lalu kita kerjakan soal berikut. Dan jangan lupa kirim jawabannya ke guru kalian.
belajar tentang cara pelestarian hewan-hewan langka. Hewan langka dilestarikan supaya tidak punah. Upaya untuk perlindungan hewan langka adalah yang pertama membuat tempat penangkaran. Yang kedua, membuat tempat-tempat perlindungan seperti kebun binatang, suaka marga satwa, hutan konservasi, taman nasional, dan hutan lindung. Dengan melestarikan hewan langka, kita dapat menjaga ekosistem agar kehidupan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Lalu, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti contohnya bahan pangan, obat-obatan, pakaian, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut, ayo kita kerjakan soal berikut. Kirimkan jawaban soal tersebut ke guru kalian. Selamat mengerjakan. Hari ini kita telah belajar tentang menulis format wawancara dan upaya pelestarian hewan langka. Silahkan kalian pelajari lagi dan praktekkan di rumah. Tetap belajar dengan semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.